Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, hamba-hambamu dimanapun kami berada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya hingga pada saat ini kita tetap merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Saat ini saya akan membawakan khotbah atau sharing tentang firman Tuhan mengenai doa. Dan judul khotbah pada hari ini adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, doa merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya, dan doa itu tidak terpisahkan dari kehidupan orang yang percaya. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan di sana bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, para tokoh-tokoh Alkitab yang ada dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang berdoa. Misalnya, contohnya Abraham. Abraham itu dikatakan dia adalah orang beriman, bahkan dia adalah bapak orang yang beriman. Tetapi kehidupannya dia dipimpin oleh doa. Dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat juga kehidupan dari Musa, Musa ini dia yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Di mana mereka di tanah perjanjian itu mereka akan menikmati semua berkat-berkat dan kelimpahan yang dari Tuhan. Nah, Musa ini dikatakan bahwa Musa ini mempunyai hubungan yang sangat intim juga dengan Tuhan. Sehingga dia kalau berbicara kepada Tuhan, dikatakan dalam Alkitab, dia berbicara kepada Tuhan seperti berbicara kepada seorang temannya. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa intimnya Musa dengan Tuhan. Jadi Musa ini adalah seorang yang berdoa juga. Ya, doa menjadi gaya hidup dari kehidupannya. Dan kalau kita lihat juga contoh yang lain adalah Raja Daud. Raja Daud dikatakan dia berdoa pagi, siang, dan malam. Artinya dia berdoa segala waktu, saudara. Ya, dia selalu menyempatkan dirinya dengan segala kesibukan yang ada dalam hidupnya sebagai seorang raja, tetapi dia masih menyempatkan waktu-waktunya di mana dia mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, dia mau berdoa dengan Tuhan. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting buat kehidupan dia. Dengan doa artinya dia mengandalkan Tuhan, dia melibatkan Tuhan di seluruh kehidupannya. Maka tidak heran saudara, kalau Raja Daud ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan dia menjadi seorang raja yang bisa dikatakan adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel, saudara. Dan kalau saya bisa kasih contoh lagi, contoh yang lain adalah Daniel. Daniel dikatakan 3 kali dalam sehari dia akan menyiapkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi Daniel ini adalah seorang yang berdoa. Dia bukan berdoa pada waktu ada situasi tantangan di dalam hidupnya, tetapi dia berdoa di dalam segala waktu. Ya, bukan karena pada waktu ada situasi dalam hidupnya, ya baru dia datang kepada Tuhan. Ya banyak orang ketika ada situasi, keadaan baru berdoa, saudara. Tidak dengan Daniel, saudara. Doa ini menjadi kehidupannya. Ya, jadi kita lihat bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang berdoa, saudara. Dan banyak lagi kalau saya bisa kasih contoh di dalam Alkitab, ya bagaimana Tuhan memakai baik laki-laki maupun wanita yang ada dalam Alkitab ini, mereka adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan dan mereka adalah orang-orang yang berdoa, saudara. Dan kalau kita melihat di zaman ini, ya ada satu gereja
yang bernama gereja yang bernama Yoido Full Gospel Church di Korea Selatan yang dipimpin oleh Paul Choyonggi, Dr. Paul Choyonggi, biasa dipanggil Dr. Cho, ya. Saudara, gereja ini menjadi gereja yang terbesar di dunia, saya pikir, ya. Karena anggota atau member dari gereja ini ada 830.000 jiwa pada tahun 2007, saudara. Dan ini adalah gereja yang terbesar di dunia, saudara. Dan pada suatu ketika ada orang yang menginterview dia dan bertanya kepada dia, apa yang menjadi rahasia keberhasilan dia sehingga dia bisa memimpin satu gereja yang besar, ya. Dia berkata ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Ya, jadi kehidupannya tidak lepas dari doa, saudara. Ya, dan doa ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan iblis paling takut ketika gereja Tuhan mulai berdoa, saudara. Ketika orang-orang percaya berkumpul dan mereka mulai menaikkan doa-doanya kepada Tuhan, itu membuat iblis gemetar, saudara. Ya, karena dia tahu pada waktu gereja Tuhan mulai berdoa, maka sesuatu akan terjadi. Dia pasti akan dikalahkan, dia pasti akan dihancurkan, saudara. Ya, jadi iblis takut tentang hal ini. Dan dia berusaha membuat supaya orang-orang percaya atau gereja Tuhan tidak berdoa. Kalau saya berbicara tentang gereja Tuhan, saya berbicara tentang semua orang yang percaya. Karena gereja Tuhan itu, gereja itu bukan bangunan, saudara. Tetapi gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya. Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini adalah gereja Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau supaya kita menjadi gereja yang kuat. Nah, gereja yang kuat itu adalah gereja yang tahu berdoa. Gereja yang kuat adalah gereja yang suka berdoa. Haleluya. Dan doa ini juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Ya, dengan doa kita bisa menjangkau masa depan kita. Ya, kita belum ada di masa depan kita. Tetapi pada waktu kita berdoa, doa bisa menjangkau masa depan kita. Karena doa ini tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu, saudara. Doa sanggup menembus ruang dan waktu. Kita bisa berdoa untuk masa depan anak-anak kita. Walau di masa yang akan datang, in the future, saudara. Kita juga bisa berdoa untuk keluarga kita. Kita juga bisa berdoa untuk pekerjaan kita di masa yang akan datang. Kita juga bisa berdoa untuk gereja kita. Ya, karena doa tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Ya, dia ada di masa sekarang, tetapi dia juga ada di masa yang akan datang, saudara. Ya, jadi pada waktu kita berdoa, doa itu sanggup menembus ruang dan waktu. Dan doa itu juga adalah komunikasi, ya. Komunikasi bukan komunikasi satu arah, ya, atau monolog, tetapi doa adalah komunikasi 2 arah atau dialog, saudara, ya. Jadi kita berbicara kepada Tuhan dan juga kita mau mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Ya, doa adalah dialog. Dan untuk berbicara kepada Tuhan, setiap orang percaya diberikan akses 24/7, saudara. Ya, 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. Kita mempunyai akses untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita mau berbicara dengan lawyer, dengan psikiater, dengan orang-orang yang penting atau pejabat-pejabat penting, ya, kita memerlukan appointment, saudara. Ya, kita harus buat appointment dulu, baru kita bisa berbicara dengan mereka. Tetapi kalau kita mau berbicara dengan Tuhan, kita nggak perlu appointment, saudara. Just walk in, ya, just walk in. Anytime, ya, engkau mau berbicara kepada Tuhan, engkau bisa langsung datang kepada Tuhan. Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada Tuhan, kepada setiap orang percaya. Inilah ada hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya.
Ya, setiap saat, setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan tentunya saudara, pada waktu kita berdoa, kita mau supaya setiap doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya doa kita dijawab? Bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Dan Tuhan mau mengabulkan setiap seruan yang kita naikkan kepadanya. Saudara, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pada saat ini. Yang pertama kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi saudara, yang pertama pada waktu kita berdoa, firman Allah berkata kepada kita bahwa kita harus meminta di dalam namaku atau nama Yesus, saudara. Ya, saudara, apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, selalu kita harus minta itu di dalam nama Yesus. Baru Tuhan akan melakukannya buat kita. Jadi kalau kita tidak berdoa di dalam nama Yesus, maka Tuhan tidak akan melakukannya buat hidup kita. Oleh karena itu sangat penting pada waktu kita mulai berdoa, kita harus berdoa itu di dalam nama Yesus. Melandaskan doa-doa kita dalam nama Yesus. Karena hanya doa yang dinaikkan dengan nama Yesus, itu yang akan dijawab oleh Tuhan. Ya, firman Allah berkata, kita harus meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Saudara, sehebat apapun doamu, tapi kalau tidak diminta di dalam nama Yesus, itu tidak akan didengar oleh Tuhan. Dan itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Sangat penting kita berdoa dengan menggunakan nama Yesus. Kenapa kita harus berdoa dengan menggunakan nama Yesus? Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10, bisa ditampilkan di screen. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, dengan jelas firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memberikan nama kepada Yesus, yaitu nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Semua harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Karena nama Yesus itu adalah nama yang sangat-sangat berkuasa. Ya, iblis gemetar ketika dia mendengar nama Yesus. Amin. Ya, nama Yesus. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita bisa melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita akan melihat orang sakit disembuhkan. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ya, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Apapun yang mempunyai nama di dunia ini harus tunduk kepada nama Yesus. Ya, penyakit itu punya nama, saudara. Ada penyakit jantung, penyakit diabetes, atau mungkin yang lagi tren saat ini, ya, COVID-19, ya. COVID-19 itu punya nama, virus itu punya nama, ya. Nah, kalau sesuatu yang masih mempunyai nama, dia harus tunduk kepada nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan pandemi yang terjadi saat ini, karena kita memiliki Kristus di dalam hidup kita. Dan nama itu adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Demikian juga pada waktu kita berdoa, jangan lupa menyertakan di dalam nama Yesus. Karena hanya ketika kita berdoa dengan nama itu, doa kita akan didengar oleh Tuhan. Karena nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Itu yang pertama, saudara. Ya, yang kedua adalah kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara lihat,
Yang berwarna kuning di sini dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apa artinya, saudara? Berdoa setiap waktu di dalam roh itu mempunyai arti bahwa kita harus berdoa dengan pimpinan dari Roh Kudus. Ya, sangat penting pada waktu engkau menaikkan doa-doamu, engkau mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin setiap doa-doamu. Ya, jadi engkau tidak berdoa dengan pemikiranmu sendiri, ya, tapi izinkan Roh Kudus yang memimpin doa-doamu. Karena pada waktu seorang berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan melahirkan doa-doa yang berkuasa, doa-doa yang benar, doa-doa yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena manusia bisa salah berdoa. Ya, pada waktu kita membiarkan kita yang berdoa tanpa pimpinan daripada Roh Kudus, maka bisa melahirkan doa-doa yang daging, saudara. Bisa melahirkan doa-doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah, doa-doa yang seperti ini tidak akan dijawab oleh Tuhan dan tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya, jadi pada waktu kita berdoa, kita harus berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10, coba kita bisa lihat ayatnya. 1 Korintus 2 ayat 10 bisa ditampilkan. Dikatakan di sana, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, jadi Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Nah, inilah pentingnya kita berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengetahui apa yang paling terdalam di dalam diri Allah. Bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bukan hanya Roh Kudus mengetahui siapa kita, ya. Roh Kudus mengetahui apa yang ada di hidup kita, tetapi Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Ya, dia tahu apa yang ada dalam diri Allah, bahkan hal-hal yang tersembunyi yang dalam diri Allah dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus mengetahuinya. Nah, oleh karena itu sangat penting kita membiarkan Roh Kudus untuk mulai menuntun kehidupan kita, dan khususnya dalam doa-doa kita, biarkan Roh Kudus ya yang berdoa, ya, memakai kehidupan kita untuk berdoa sehingga doa-doa yang keluar dari kita adalah doa-doa yang benar di hadapan Allah. Ya, di dalam Roma 8 ayat 26 berkata, bisa ditampilkan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara perhatikan di sini. Roh itu membantu kita. Ya, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita adalah untuk menjadi penolong buat hidup kita. Termasuk pada waktu kita berdoa. Ya, karena dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26 ini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kita tidak tahu sebenarnya bagaimana caranya doa yang benar kayak gimana sih. Ya. Tapi Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita bisa berdoa secara benar. Jadi namanya berdoa tidak ada yang pakar dalam berdoa, Saudara. Tidak ada orang yang saya ahli dalam berdoa, Saudara. Ya. Kalau kita bisa berdoa itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kita bisa berdoa dan melahirkan doa-doa yang benar, doa-doa yang berkenan di hadapan Allah, doa-doa yang penuh dengan kuasa, itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kekuatan diri kita sendiri, saudara. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh di dalam doa-doa kita. Ya, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ya, ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, Roh Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Dan dia berdiam dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu adalah salah satu dari pekerjaan Roh Kudus yang memimpin kehidupan orang percaya kepada seluruh kebenaran. Termasuk pada waktu kita berdoa, sehingga kita bisa berdoa secara benar di hadapan Allah. Karena kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa salah berdoa. Ya, doa-doa yang kita naikkan
adalah doa-doa yang hanya kedagingan, doa-doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga bisa ditampilkan. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, dikatakan di sana, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Haleluya. Saudara perhatikan di sini ya. Kita berdoa tapi salah doanya. Karena kenapa? Karena pada waktu kita berdoa, kita naikkan doa-doa kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya kita tidak memperoleh apa-apa kata firman Tuhan. Karena doanya ngaco, saudara. Doanya salah. Ya, jadi tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, tentunya sebagai orang percaya, kita mau supaya pada waktu kita berdoa, doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya. Tetapi kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Salah satunya adalah karena kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga menghasilkan doa-doa yang daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi perlu kita berdoa untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ya. Bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Kita baca dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Saudara, yang ketiga, pada waktu kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Pada waktu kita berdoa, kita harus berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Baru doa kita akan didengar oleh Tuhan. Karena firman Allah berkata, pada waktu kamu meminta dan pada waktu kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Haleluya. Percaya. Ya, namanya kita adalah orang percaya. Nah, kalau orang percaya, hidup karena percaya. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan percaya. Karena tanpa iman, tidak ada seorang pun yang akan berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, haruslah kita lakukan itu dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Demikian juga pada waktu kita berdoa, kita juga harus melakukan itu dengan iman. Ya. Nah, iman itu apa? Percaya sebelum kita lihat. Nah, ini sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Konsep dunia ini selalu ingin melihat dulu baru percaya. Tetapi berbeda sekali dengan sistem kerajaan Allah, saudara. Dalam sistem kerajaan Allah itu kita harus percaya dulu, baru kita menerima. Ya, jadi pada waktu Anda menaikkan doa-doamu kepada Tuhan, Anda harus percaya bahwa doa-doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Jangan ada keraguan di sana. Karena orang yang ragu-ragu itu tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam hidupmu. Ya, jadi pada waktu kita mau meminta sesuatu, ya, naikkan itu dengan iman kepada Tuhan. Amin. Naikkan itu dengan iman, ya. Kalau di dalam kata percaya ini, itu berarti kita harus bisa melihat dengan mata Tuhan, ya. Bukan dengan mata jasmani kita. Karena kalau kita melihat segala sesuatu dengan mata jasmani kita, ketika kita berdoa dan kita lihat, kok doanya belum dijawab. Ya karena manusia pengennya serba instan. Kalau bisa doa hari ini, besok kita udah dapatkan jawaban. Itu manusia, saudara. Ya. Tetapi kadang-kadang pada waktu kita berdoa kita tunggu kok. Udah 1 minggu belum ada jawaban. 2 minggu belum ada jawaban. 1 bulan belum ada jawaban. 1 tahun belum ada jawaban. Nah pada waktu itu bisa menimbulkan keraguan-raguan di dalam hidup kita. Ya, saudara, Abraham itu harus menunggu puluhan tahun sebelum dia mendapatkan Ishak. Ya lebih dari 20 tahun dia harus tunggu sebelum Ishak lahir, saudara. Tetapi Abraham tetap percaya.
Dan akhirnya dia bisa melihat Ishak lahir dari Sarah. Karena kalau dia lihat dengan mata jasmani dia, itu bisa membuat dia ragu-ragu, bisa hilang kepercayaan dia. Karena usia dari Sarah semakin hari semakin bertambah, saudara. Ya, dan dikatakan Sarah itu mati haid. Nah, orang yang sudah mati haid tidak mungkin bisa mempunyai anak, saudara. Nah, kalau dia lihat dengan mata jasmaninya, dia mungkin akan hilang kepercayaannya. Tetapi dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan Ishak di dalam hidupnya. Amin. Ya. Dan kemarin juga Ibu Desi sudah memberikan contoh tentang pegawai istana. Ya, Pastor Desi telah khotbah tentang itu. Bagaimana ketika anaknya sakit, dia datang kepada Yesus. Dia minta tolong kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan karena anaknya hampir mati. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada dia? Yesus berkata, oke, pergi, anakmu hidup. Lalu dikatakan di dalam firman Allah dalam Yohanes 4, pegawai istana itu pulang ke rumahnya dan di tengah jalan ada orang yang memberitahukan bahwa anaknya sudah disembuhkan. Haleluya. Pada waktu Yesus berkata, pergi, anakmu hidup. Ya, artinya anakmu sudah disembuhkan. Dia belum melihat itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia percaya. Ya, dia sudah percaya bahwa itu sudah terjadi. Dan akhirnya jadilah seperti apa yang dia percaya. Oleh karena itu penting sekali kita berdoa dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Di dalam Alkitab juga dikatakan ada 10 orang kusta, ya, yang minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka berteriak, Tuhan, sembuhkanlah kami. Ya, mereka berteriak dari jauh, saudara. Karena orang kusta ini, mereka tidak bisa dekat-dekat dengan orang yang sehat pada waktu itu. Ya, jadi mereka berteriak dari jauh. Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan mau menolong mereka. Yesus akhirnya berkata kepada mereka, oke, pergilah kepada imam. Engkau sudah disembuhkan. Ya, dan apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta ini? Mereka berjalan. Ya, di tengah perjalanan hanya mereka sembuh, saudara. Kenapa mereka harus menghadap imam? Karena pada waktu itu yang menentukan seseorang sembuh dari kusta bukanlah dokter, saudara, atau tabib, ya. Tetapi yang menentukan orang disembuhkan dari kusta itu adalah imam. Ya, makanya Yesus suruh mereka pergi ke imam. Dan ketika mereka sampai di sana, diperiksa oleh imam dan mereka sudah sembuh. Saudara, pada waktu Yesus menyuruh mereka pergi, mereka belum melihat ada tanda-tanda kesembuhan dari tubuhnya. Mereka masih lihat, masih kustanya masih ada. Ya, masih ada kusta-kustanya. Tetapi mereka percaya di tengah perjalanan, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Haleluya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Pada waktu kita berdoa, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita. Amin. Yang keempat, bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan? Kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, demikian bunyinya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Saudara, yang keempat adalah untuk menerima jawaban dari doa-doa kita, kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ya, artinya kita harus hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Tuhan. Ya. Banyak orang yang mengklaim kepada Tuhan, ya, mereka pakai ayat ini tetapi hanya diambil sebagian dari ayat ini. Mereka berkata, bukankah Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mereka hanya ambil ayat ini. Padahal ayat sebelumnya berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru perkataan selanjutnya terjadi dalam hidup kita. Jadi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Baru kita bisa minta apa saja dan itu akan diberikan di dalam hidup kita. Ya. Tetapi banyak orang pokoknya minta aja sama Tuhan, pasti Dia akan beri. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Amin. Saya tadi berkata Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kehidupan kita.
Amin. Tetapi Tuhan tidak akan bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Kalau kita hanya ambil firman Tuhan itu sepenggal, ya lalu kita apply dalam hidup kita, maka kita akan tidak bisa melihat itu terjadi. Ya kita harus lihat, ya firman Tuhan itu bilang apa? Ini adalah hubungan dari sebab dan akibat. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya, maka engkau boleh minta apa saja. Ya, dan kadang-kadang banyak orang akhirnya kecewa, ya, kecewa. Kenapa doa saya tidak dijawab? Kadang-kadang bahkan sampai frustrasi, dan akhirnya banyak juga yang marah kepada Tuhan. Ya, bukankah Tuhan itu baik? Kenapa saya udah berdoa tetapi doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Saudara, Tuhan bukan tidak mau menjawab doa kita. Keinginan Dia untuk menjawab doa kita lebih dari keinginan kita untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu Tuhan. Ya. Dia sangat mau untuk menjawab setiap doa kita. Tetapi doa kita harus dinaikkan dengan cara yang benar. Dan di sini dikatakan, marilah kita berdoa sesuai dengan firman Allah. Segala sesuatu harus sesuai dengan firman Allah. Ya, malaikat Tuhan akan bergerak untuk membawa doa-doa kita, membawa jawaban atas setiap doa kita, kalau sesuai dengan firman Tuhan. Kalau doanya nggak sesuai dengan firman Tuhan, tadi saya katakan, kita doa hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk kedagingan kita, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban dari doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Amin, saudara. Jadi make sure, pastikan bahwa pada waktu kita berdoa, doa-doa yang kita naikkan itu sesuai dengan firman Allah. Kalau doa-doa yang kita naikkan sesuai dengan firman Allah, pasti itu adalah doa-doa yang benar, saudara. Amin. Ya, pasti doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang kelima, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66 ayat 18. Mazmur 66 ayatnya yang ke-18 berbunyi, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yang kelima, ya, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Kita harus menjaga hati kita. Memelihara hati kita. Supaya hati kita ini benar di hadapan Allah. Ya, karena kalau hati yang jahat, itu pada waktu kita berdoa, doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya, Dia berkata, kalau ada niat jahat dalam hati kita, Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, kalau ada kejahatan dalam hidup kita, itu akan menghambat Tuhan untuk menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan karena telinganya tidak mendengar, ya, tetapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kejahatan kita. Makanya kalau ada dosa, ada kejahatan di dalam hidup kita, kita harus bereskan lebih dahulu dengan Tuhan. Baru Tuhan akan mendengar doa kita. Nah, kalau kita baca juga di ayat selanjutnya tadi, coba ditampilkan kembali. Dikatakanlah Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita berdoa kepada Tuhan, ya, kita harus juga menjaga hati kita supaya hati ini benar, ya, sehingga tidak ada kebencian, ya, terhadap sesama kita, ya, terhadap seseorang. Karena ini juga akan menghambat Tuhan, akan membuat doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau ada yang kita sakit hati kepada orang, ya, atau mungkin kita kesel, ya, atau kepahitan sama orang, kita harus membereskan ini terlebih dahulu. Ya, baru doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jadi hati yang benar ini sangat penting, saudara, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Ya, karena kita adalah orang benar.
Firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi pada waktu posisi kita dalam keadaan tidak benar, ya hati kita nggak benar, ya pikiran kita nggak benar, ya kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dia berkata dalam firman-Nya, pada waktu kita mengaku dosa, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Ya Tuhan itu baik, saudara. Pada waktu engkau berbuat dosa, datang kepada Tuhan. Seberapa besar pun dosamu, di dalam Tuhan selalu ada pengampunan. Amin. Selalu ada pengampunan. Ya. Dia akan mengampuni engkau. Dan pada waktu engkau diampuni dosanya, maka engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan pada waktu engkau dibenarkan di hadapan Tuhan, engkau layak untuk meminta kepada Dia. Engkau layak untuk berdoa, menaikkan doa-doa kepada Dia, sehingga doamu didengar oleh Tuhan. Amin. Pada waktu kita datang kepada Tuhan minta ampun akan dosa-dosa kita, jangan lagi ada intimidasi dari iblis, saudara. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Kita harus percaya pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita, membasuh kita dengan darahnya. Sehingga hati kita menjadi hati yang kudus, hati yang suci, hati yang murni, hati yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, inilah kelima hal yang saya ingin bagikan pada hari ini. Bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, pada waktu kita berdoa, make sure, pastikan bahwa kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, biarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Yang ketiga, pada waktu kita naikkan doa kita itu dengan iman dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Percaya pada waktu kita berdoa, Tuhan sudah menjawab dan kita sudah menerima jawaban atas doa-doa yang kita naikkan. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman-Nya. Maka pada waktu kita berdoa, saya percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia akan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Bukan doa-doa yang daging atau doa-doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang kelima, doa dengan sikap hati yang benar. Pastikan, make sure bahwa hatimu benar di hadapan Allah. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin.